Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Rahmawati dengan NIM 124011198. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan membahas sedikit materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia yang berkembang pada masa awal. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar. Ikrar inilah yang saat ini kita sebut dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sudah digunakan sejak zaman dulu sebagai bahasa penghubung. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan juga hampir di seluruh negara Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi, ditandai dengan ditemukannya prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan dan bahasa perdagangan. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu dapat dilihat dari peninggalan kerajaan Islam. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal titik tutur. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak-corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, serta bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan antar bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, pusat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun kabupaten. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.